Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan harian kita. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-11. Yehezkiel pasal 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saya memberikan judul renungan kita pagi hari ini yaitu umat yang dipulihkan. Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-11 ini ya, Israel dan Yehuda dalam pembuangan yang harapan mereka sudah punah, dan ketika tersebar di antara orang-orang Babel, ketika mereka dalam pembuangan ya, mereka berada di tengah-tengah orang asing, dikatakan bahwa tulang-tulang tersebut melambangkan seluruh kaum Israel yang sudah 10 tahun menderita di dalam pembuangan. Nah, mereka mengalami penderitaan demi penderitaan, sehingga pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, Tuhan, tulang-tulang kami kering, bahkan kami seperti orang yang tidak punya harapan, atau harapan kami sudah lenyap, bahkan hilang. Dikatakan ini pengakuan dari orang-orang Israel ketika mereka menderita oleh penindasan di Babel dan mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan, diliputi oleh kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Ia melihat bahwa banyak sekali tulang-tulang kering di lembah, dan tulang kering itu amat banyak. Nah, itulah orang-orang Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan dan mereka mengalami penderitaan dengan sangat. Dikatakan kekuatan mereka, hidup mereka seperti tulang-tulang kering. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadikan mereka mengalami penderitaan? Karena dosa yang mereka perbuat, oleh karena perbuatan mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan di tanah Babel, yaitu dalam masa pembuangan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika umat Israel mengalami penderitaan di Babel ya, Allah yang Maha Kuasa, Dia bertindak. Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memulihkan mereka. Dia ingin menyatakan pribadinya bahwa Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa pilihannya. Dan di dalam ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-10, saya bacakan ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan, lalu berfirmanlah, saya ulangi, lalu berfirmanlah kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup dalammu. Aku memberi nafas dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Allah mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan umat Israel adalah janji yang Tuhan lakukan, yang Tuhan akan perbuat di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan mereka urat-urat yang menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu. Tuhan akan memberikan daging, Tuhan akan memberikan kulit menutup daging mereka. Itu adalah janji Tuhan, di mana Tuhan ingin memulihkan keadaan bangsanya yang mengalami penindasan di tanah pembuangan, yaitu di Babel. Nah, kita melihat ya Bapak Ibu bahwa Tuhan setelah memberikan
pengharapan ini kepada bangsa Israel, Tuhan juga berkata, aku akan menghembuskan nafas hidup sehingga mereka berjejak. Dia katakan ya pada ayat yang ke-10, saya bacakan ayat 10, bunyi firman Tuhan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Artinya ada kehidupan kembali di tengah-tengah umat Israel. Dikatakan mereka akan berjejak, tulang-tulang itu kembali akan hidup dan mereka akan berjejak. Artinya mereka akan bangun. Dikatakan juga seperti laskar pasukan tentara yang sangat besar. Luar biasa janji Tuhan Bapak Ibu tentang masa depan umat Israel di tanah pembuangan ya. Tuhan melihat penderitaan mereka dan Allah ingin menyatakan, inilah aku Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong engkau ketika engkau menderita. Dan ketika bangsa Israel itu sendiri berseru kepada Tuhan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi. Kita melihat ayat selanjutnya dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat Israel. Bapak Ibu, janji firman Tuhan ini kepada umat Israel bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka dari kubur dan memberikan kehidupan bagi mereka. Nah, Allah membangkitkan dan membawa mereka keluar ya kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Artinya bahwa hidup dalam dosa itu adalah kematian. Hidup dalam dosa adalah kematian. Bangsa Israel yang telah dibuang, mereka karena perbuatan dosa yang mereka lakukan ya, dan mereka tidak berdaya lagi, mereka mengalami penderitaan. Dosa adalah kematian. Allah memulihkan bangsanya seperti membangkitkan mereka dari kematian dan memberikan yang baru bagi mereka. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-14, di sana kuasa Tuhan untuk mengalahkan dosa, yaitu memulihkan umat pilihannya. Nah, kita juga dapat melihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-28, bahwa di sini adalah bagaimana Allah mempersatukan kembali umatnya yang sudah dibuang di Babel dan berserak di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang asing. Nah, kita melihat pada ayat 16 dan ayatnya yang ke-20. Di sana ada janji ya, ada perintah Tuhan kepada Yehezkiel untuk mengambil kedua papan. Bapak Ibu, penggabungan kedua papan itu adalah melambangkan kerajaan Yehuda dan Israel yang dipersatukan kembali oleh Allah. Nah, ini adalah janji Allah. Mereka tidak akan berpisah lagi, tidak akan menjadi dua kerajaan, tetapi mereka akan menjadi satu ya. Mereka akan dikumpulkan kembali dari seluruh penjuru, dari antara bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, dan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Ayat 21 ya, dijelaskan di sana. Dan mereka tidak lagi ya menjadi dua kerajaan, tetapi dijanjikan akan menjadi Israel yang utuh, yaitu menjadi satu, dan ada satu pemerintahan, ada satu yang akan memerintah pemimpin mereka, yaitu akan di bawah pimpinan Daud. Dan Allah berjanji, Allah akan memulihkan keadaan mereka, dan mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, mereka akan menyembah kepada Allah yang benar dan diperintah oleh seorang raja, Daud. Bapak Ibu, dan di dalam ayat 27 juga Allah bernubuat bahwa mereka akan menyembah kembali kepada Allah ya. Dan ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-28 dikatakan, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Maaf, saya ulangi, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu
tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, di sini mereka akan menjadi kesaksian kepada seluruh bangsa-bangsa. Peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu besar ketika Allah memulihkan keadaan Israel dan menjadi kesaksian bagi kita di zaman sekarang. Begitu luar biasanya kuasa karya Tuhan dalam pemulihan umatnya. Saya dan kita semua adalah umat Tuhan. Kita sama-sama adalah orang-orang yang hidup oleh dosa. Tetapi kita tidak hidup lagi untuk dosa, tetapi kita hidup untuk Tuhan, dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang memulihkan kehidupan kita dari dosa. Seperti umat Israel ketika mereka ada di dalam penderitaan di Babel, Bapak Ibu. Hidup mereka sudah seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka kehilangan semangat dan mereka kembali berseru pada ayat yang ke-11. Tuhan, kami seperti orang yang tidak memiliki harapan lagi. Harapan kami sudah hilang dan Tuhan dengarkan itu. Bapak Ibu, siapapun kita, ketika kita di dalam keadaan lemah oleh karena kita diperdaya oleh kuasa kegelapan, kita dibelenggu oleh dosa, mari kita mau memandang bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melepaskan kita asal kita mau sadar dan mau kembali kepada Tuhan. Pemulihan itu Tuhan sediakan bagi saya dan bagi kita semua. Mari, ketika kita melangkah di dalam hal yang tidak benar, kita jauh dari Tuhan, kita mau memandang aku punya Allah yang dahsyat, aku punya Allah yang luar biasa, yang mau menerima saya kembali untuk menjadi anak-anaknya. Dan janji Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan akan memberkati mereka kembali. Demikian pun hidup kita, ketika kita kembali di dalam tangan Tuhan, kembali menyembah Allah yang benar, Tuhan akan memberkati jasmani dan rohani kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau mau menerima kami kembali dan memulihkan keadaan kami ketika kami tidak berdaya oleh dosa. Engkau begitu mencintai kami Tuhan, oleh karena itu kami mau menghargai dan kami mau memandang, mau berharap, percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang kuat, yang berkuasa atas hidup kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menyembah Engkau Allah yang benar seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.